persoalan yang kita hadapi, persoalan-persoalan intoleransi yang terjadi di Indonesia ini juga terasa di negara-negara seperti di India dan juga di negara-negara heterogen lainnya sebenarnya ya. Cuma memang lebih mengemuka kepada negara-negara dunia ketiga. Ini saya pikir juga terhubung dengan persoalan para pemeluk agama yang sepertinya salah dalam menerjemahkan agama sebenarnya. Artinya kejadian-kejadian seperti ini jarang terjadi di negara-negara dengan tingkat pendidikan masyarakat yang di atas rata-rata atau menengah ke atas gitu ya secara intelektual gitu. Karena orang-orang intelektual menerjemahkan agama itu tidak sempit sama sekali. Dan di Indonesia ini kecenderungan itu selalu terjadi, termasuk juga di negara-negara Asia Tenggara atau juga di Afrika itu terjadi kecenderungan intoleran itu ya karena salah menerjemahkan agama itu. Saya seringkali mengatakan di banyak media ya bahwa penerjemahan terhadap agama itu harus satu suara, bahwa semua orang, apapun agamanya, itu diciptakan oleh Tuhan yang sama. Jadi apa gunanya kita membenci, apa gunanya kita itu gelisah oleh keimanan orang lain, apalagi juga mencurigai orang-orang yang berbeda agama ini. Karena pada prinsipnya mereka juga menyembah Tuhan yang sama, tapi dengan definisi yang berbeda-beda. Itu yang terjadi sebenarnya. Jadi kecenderungan itu terjadi karena memang kesadaran dalam beragama dan kesadaran dalam menerjemahkan agama itu tidak terjadi kesepakatan karena daya rasionalitas berpikir yang kurang sebenarnya. Saya kira itu sih awalnya ya. Nah kalau ada orang terutama Islam ya hari ini yang mempersekusi saudara-saudara kita yang Kristen seperti yang terjadi di Padang dan di berbagai negara, di berbagai wilayah sebelumnya, itu mencontoh siapa sebenarnya? Saya juga mempertanyakan itu kalau Rasulullah aja tidak pernah melakukan itu. Nah, penerjemahan yang salah ini juga pada akhirnya dipengaruhi oleh sikap ustadz-ustadz yang radikal, ustadz-ustadz yang beraliran keras, yang selalu membangun kebencian di antara perbedaan-perbedaan itu. Padahal kalau kita mau jujur ya, perbedaan itu bukan hanya perbedaan agama. Sesama Islam pun juga berbeda-beda. Sampai kapan kita itu tidak pernah mau terbuka menerima perbedaan-perbedaan itu? Kita yang mengaku Islam, saya sebagai Islam, Islamnya saya dan Islam orang lain belum tentu sama. Padahal sama-sama Islam tuh KTP-nya. Cara ubudiyahnya berbeda, amaliyahnya bisa berbeda. Bahkan menafsirkan akidah dan tauhid pun bisa berbeda. Maka yang bisa mempertemukan itu semua apa? Yang bisa mempertemukan itu adalah kesadaran bahwa semua manusia ini diciptakan oleh Tuhan yang sama. Islam itu qul huwallahu ahad, mengakui bahwa Tuhan itu satu. Maka yang menciptakan orang yang Kristen, orang yang Hindu, orang yang Buddha, orang yang berasal dari Papua, Jawa, Madura seperti saya, ini Tuhan yang sama karena Tuhan memang cuma satu. Kalau kemudian kita mencintai agama kita, ya boleh-boleh aja karena wajib itu. Orang Kristen mencintai Kristennya. Orang Hindu mencintai Hindunya, mencintai Budanya orang-orang Buddha. Itu sah-sah saja, sepanjang kita itu tidak membenci pemeluk agama lain. Sampai kapan kita harus membenci perbedaan? Sementara miliaran manusia di bumi ini semuanya berbeda. Bisa saja orang itu agamanya sama, kewarganegaraannya sama. Setidaknya sidik jarinya berbeda. Sampai kapan kita gelisah oleh perbedaan itu kalau kemudian kita karena stigma perbedaan itu dijadikan akar masalah untuk mempersekusi orang lain. Saya kira teman-teman kita, saudara-saudara kita yang di Padang melakukan persekusi, kecurigaan-kecurigaan kepada pemeluk agama lain itu dasarnya apa? Apakah karena mereka itu dianggap akan masuk neraka, lalu kemudian karena dirinya menganggap akan masuk surga, sehingga kemudian harus mempersekusi orang yang sudah dianggap sebagai kafir atau masuk neraka dan sebagainya itu. Lalu fungsinya apa? Untuk apa sih kita gelisah dengan penghakiman-penghakiman seperti itu? Lalu yang kedua adalah saya menggugat kalau memang mereka itu melakukannya atas nama Islam. Kalau Islam digambarkan dengan cara-cara kekerasan seperti itu, lalu yang akan tertarik kepada agama kita itu siapa? Nilai dakwahnya di mana? Nilai syiarnya di mana coba? Maka Islam itu harus disampaikan secara cinta, secara damai, secara kemanusiaan,
supaya orang lain itu tertarik kepada agama kita. Demikian juga yang Kristen, demikian juga yang Hindu. Mereka membawakan agamanya masing-masing itu dalam nilai cinta, kasih, dan kedamaian, supaya orang lain tertarik. Kalau agama kita ini disampaikan dengan cara kekerasan, kebencian seperti itu, pada akhirnya orang bukannya mencintai, malah juga membenci kita. Nah, kesimpulan saya yang terakhir, orang-orang yang melakukan persekusi karena dasar kebencian seperti ini atau kecurigaan seperti ini, itu sama saja artinya dengan mengkhianati agamanya sendiri. Dia itu sama aja artinya secara tidak langsung membiarkan orang untuk benci kepada agama yang dianutnya. Itu yang harus kita garis bawahi. Ada satu kecenderungan beberapa pengajar, ya, bukan hanya di dalam Islam, yang dia memperoleh ajaran sejak dini itu untuk membenci orang lain yang berbeda. Nah, di dalam Islam, wabil khusus ya, terutama yang di Indonesia, ini banyak sekali ustadz-ustadz yang masih mengajarkan kebencian-kebencian kepada orang yang berbeda. Contoh misalnya, ada jin kafir di dalam salib segala macam. Ini kan nggak boleh ditanamkan seperti itu. Yang terjadi apa? Anak-anak kecil di Jogja itu datang ke pekuburan Kristen, kemudian menggergaji semua nisan yang salib itu karena dia punya keyakinan itu ada jin kafir di dalam salib-salib yang ada di nisan kuburan itu. Nah, hal-hal seperti ini tidak boleh ustadz-ustadz mengajarkan. Ajarkan bagaimana cara membawakan Islam itu secara akhlak yang baik dan secara rahmat lil alamin yang baik kepada generasi ini, supaya aksi-aksi persekusi seperti yang terjadi di Padang hari Minggu kemarin itu tidak terjadi, supaya generasi-generasi Islam ini tidak gelisah oleh perbedaan yang di dalam cara pandang mereka itu berbeda. Nah, ini juga tidak hanya berlaku kepada kalangan ustadz dari para penceramah muslim, ini juga harus di dalam semua agama. Kelompok-kelompok seperti ini selalu muncul berlapis-lapis dan selalu berlipat-lipat dari zaman ke zaman. Orang-orang dibangun kebenciannya untuk membenci orang-orang minoritas, karena orang minoritas tidak berdaya secara populasi, secara komunitas, sehingga apa? Yang selalu menjadi korban itu adalah orang-orang minoritas. Kita tahu di kejadian di India, pembakaran gereja di Manipur, India bagian timur, dan membunuh banyak sekali orang Kristen. Itu kan karena kebencian-kebencian kepada pihak minoritas yang berbeda itu, dan terbangun di dalam semua agama-agama. Dan ini tidak hanya berlaku di kalangan Islam, di dalam agama-agama punya kerentanan yang sama. Jadi terutama di Indonesia yang Islam ini harus dibawakan secara sejuk itu harus dihantarkan oleh para penceramah agama. Kalau penceramah agama justru menjadi kompor, menjadi pemantik dari aksi-aksi intoleran, lalu sampai kapan agama ini kemudian menjadi daya tarik bagi seluruh masyarakat? Karena fungsi agama itu pada dasarnya adalah, agama apapun itu adalah supaya manusia itu mengenal Tuhan, patuh kepada Tuhan, dengan cara apa? Dengan cara menghargai kemanusiaan. Ya, kalau di Islam banyak khairun nas anfa'uhum linnas, innad dina indallahil Islam itu, innad dina indallahil Islam itu jangan diartikan bahwa kemudian kita dihalalkan oleh Tuhan untuk menyerang orang lain. Bukan seperti itu cara penerjemahannya. Itu adalah keyakinan-keyakinan secara internal dari kita. Saya juga sebagai pemeluk Islam, saya meyakini Islam itu yang paling benar. Islam itu yang terbaik buat saya. Tapi kan tidak harus juga dengan cara menjelek-jelekan agama orang lain. Karena agama yang terbaik itu pasti dianut oleh pemeluknya masing-masing. Kata orang yang memeluk Kristen, yang memeluk Katolik, Hindu atau Buddha, ya mereka pasti menganggap agama yang dipeluknya itu adalah agama yang terbaik. Sama seperti saya yang Islam ini. Tapi kan tidak harus juga membenci mereka yang tidak beragama Islam misalnya, yang tidak beragama Kristen. Kesadaran-kesadaran yang sangat inklusif seperti itu diperlukan bagi masyarakat kita hari ini. Jadi saya meminta memang ustadz-ustadz itu, ya kita ngajarin masyarakat itu supaya tidak membenci perbedaan itu. Karena bagaimanapun ya, agama yang kita peluk hari ini kan rata-rata karena takdir kelahiran kita. Saya menjadi Islam karena orang tua saya beragama Islam. Kalau saya lahir dari orang tua beragama Kristen, saya mungkin hari ini masih Kristen gitu. Dan itu bukan, kelahiran itu bukan kehendak kita loh. Itu kehendak Tuhan juga. Untuk lahir dari orang tua beragama apa, untuk lahir di Madura seperti saya. Ini kan juga bukan kehendak saya. Artinya
kalau memang kita ingin berdakwah, ingin melakukan syiar di dalam agama-agama kita sendiri, ya tunjukkan dengan cara cinta, dengan cara kedamaian, dan menghargai kemanusiaan. Supaya orang tertarik kepada agama kita. Gitu. Salam saudara-saudara, baru saja kita menonton tadi tanggapan seorang Islah Bahrawi. Kita tahu beliau ini adalah salah satu ulama yang begitu toleransi. Dan memang apa yang dilakukan oleh beliau layak kita contoh sebagai negara kesatuan Republik Indonesia. Karena kita tahu di negara ini kita beragam-ragam agama dan kita beragam-ragam suku. Untuk itu kita harus memiliki tingkat toleransi yang lebih tinggi lagi seperti yang dimiliki oleh Islah Bahrawi. Saudara, kita sudah dengarkan apa yang disampaikan oleh beliau bahwa akibat apa yang terjadi hari-hari ini, bagaimana gereja-gereja dipersekusi, itu sudah sering sekali terjadi. Bagaimana kemarin terjadi di Cidahu, setelah itu Jawa Barat, Jawa Timur, dan baru-baru ini terjadi lagi yaitu di Padang Serai. Dan beliau mengatakan itu disebabkan dari yaitu ceramah-ceramah dari ustadz-ustadz radikal. Dan memang itulah yang terjadi, saudara. Ya, sehingga banyak oknum-oknum muslim itu benci kepada kekristenan. Bahkan mereka benci kepada ajaran kekristenan. Sehingga karena kebencian inilah yang menyebabkan mereka membubarkan ibadah orang Kristen. Walau mereka memiliki 1000 alasan, tetapi sebenarnya alasan utamanya adalah karena mereka terpapar ajaran radikal. Dan memang kita sudah pernah menonton ya di video-video sebelumnya. Bagaimana seperti Ustadz Abdul Somad pernah berceramah dengan mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Dan Ustadz ini juga pernah mengatakan dalam ceramahnya orang-orang atau pejabat yang mendukung pembangunan gereja dan lain sebagainya, maka mereka akan mendapat dosa yang begitu banyak. Dan saudara, itulah yang menyebabkan banyak ya dari mereka benci kepada kekristenan. Nah, kita berharap inilah yang menjadi tugas pemerintah, agar pemerintah tegas ya terhadap hal ini, agar pemerintah memandang ya lebih jauh dan lebih dalam lagi, agar negara ini ya semua penduduknya agama suku apapun bersatu. Maka perlu diperhatikan ini agar ajaran-ajaran yang mengandung yaitu radikal ini ya pemerintah harus tegas ya, agar kalau ceramah jangan berceramah dengan radikal, karena itulah yang akan menyebabkan terus-menerus ya orang-orang Kristen, orang-orang yang tidak sepaham dengan mereka akan mengalami persekusi dan pembubaran akan terus-menerus berlanjut. Itu sebabnya pemerintah harus tegas memperhatikan hal ini. Karena kita harus tahu di negara Indonesia kita terdiri dari beberapa pulau-pulau, dan setiap pulau-pulau kita melihat bahwa ada juga di situ mayoritas Kristen. Karena ketika pemerintah membiarkan hal ini, maka orang Kristen yang ada di pulau-pulau lainnya sebagai mayoritas bisa saja yang melakukan hal yang sama nantinya kepada orang-orang non-Kristen yang ada di sana. Itu sebabnya ya dalam hal ini pemerintah harus cepat bergegas. Pemerintah harus cepat ya melakukan tugasnya agar bersatulah semua agama, agar bersatulah semua suku yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman, kiranya video yang saya bagikan ini boleh memberikan informasi penting dan pelajaran penting. Salam, sampai jumpa di video selanjutnya.